Baik, pada kesempatan video kali ini kami akan menjelaskan mengenai etika dan tanggung jawab warga negara di era digital belajar dari kasus FHUI. Bersama saya, Balti Zafira dengan NPM 2541379 dari Prodi Manajemen. Saya Zahwa Anggraini Ramadhani dengan NPM 2541304 dari Prodi Manajemen. Saya Dayang Setia dengan NPM 2541248 dari Prodi Manajemen. Baik, jadi yang melatar belakangi dan kronologi tentang kasus ini tuh kan di era digital ini kan komunikasi menjadi semakin mudah, sehingga kita tuh bisa berbicara dengan banyak orang hanya melalui dengan sebuah pesan atau di grup chat. Nah, namun kemudahan tersebut juga membuat kita harus lebih berhati-hati dalam menggunakan teknologinya. Salah satu kasus yang sempat menjadi perhatian publik adalah dugaan pelecehan seksual dalam grup chat yang melibatkan beberapa mahasiswa dari Fakultas Hukum dari Universitas Indonesia atau yang lebih sering dikenal dengan FHUI. Nah, kasus ini tuh mencuat setelah tertangkapnya latar percakapan dalam sebuah grup chat. Nah, isinya itu menjadi perhatian masyarakat karena percakapan tersebut diduga tentang berisinya tuh pembahasan dan komentar-komentar yang bernuansa seksual yang dianggap itu bisa merendahkan dan mengobjektifikasikan perempuan. Nah, kasus ini juga kemudian mendapat perhatian dari pihak UI tersebut dan dilakukanlah sehingga proses penanganan terhadap dugaan pelanggaran tersebut. Di sisi lain muncul sebuah pertanyaan, apakah percakapan di ruang digital ini bisa dianggap bebas dari tanggung jawab atau hanya dilakukan melalui layar? Nah, jawabannya tentu tidak sesederhana itu ya teman-teman. Kenapa? Karena ruang digital itu tetap merupakan dari bagian kehidupan sosial kita. Apa yang kita tulis, kirim, atau sebarkan dapat memberikan dampak bagi orang lain. Dalam kasus seperti ini, persoalannya bukan hanya mengenai percakapan, tetapi juga mengenai bagaimana seseorang memandang dan memperlakukan orang lain. Ketika seseorang dijadikan objek pembicaraan yang merendahkan, hal tersebut dapat menyentuh persoalan mengenai martabat, privasi, dan rasa aman. Nah, selain itu, ketika percakapan pribadi tersebar ke publik, dampaknya menjadi jauh lebih luas. Informasi dengan cepat menyebar, terus juga dikomentari, dan bahkan ditafsirkan oleh banyak orang tentunya. Nah, karena itu kita perlu memahami bahwa komunikasi digital tetap membutuhkan etika. Kita mungkin merasa sedang berbicara dengan teman sendiri atau berada di ruang yang lebih private. Tetapi bukan berarti kita boleh mengatakan atau seenaknya melakukan apapun tanpa memikirkan dampak ke depannya. Nah, lalu apa hubungannya kasus ini dengan kewarganegaraan di era digital? Sebagai warga negara, pasti kita memiliki hak untuk berkomunikasi dan menyampaikan pendapat. Namun, hak tersebut selalu disertai dengan tanggung jawab. Kebebasan berpendapat bukan berarti kita bebas untuk merendahkan orang ya, mengobjektifikasi atau mengabaikan martabat orang lain. Hal ini juga berkaitan dengan nilai Pancasila, terutama nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, meskipun kita berada di ruang digital dan tidak berhadapan langsung dengan orang lain, kita tetap harus memperlakukan setiap manusia dengan hormat. Dari kasus FHUI tadi, kita dapat belajar bahwa menjadi warga digital yang baik bukan hanya tentang bagaimana menggunakan teknologi, tetapi juga bagaimana kita menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Nah, sebelum mengirim pesan, membuat komentar, atau membagikan sesuatu, kita tuh perlu dulu nih bertanya kepada diri sendiri, apakah tindakan ini menghormati orang lain dan apa dampaknya jika informasi tersebut tersebar. Karena pada akhirnya, teknologi bukanlah masalahnya, yang paling penting adalah bagaimana manusia memilih untuk menggunakannya. Baik, nah di ruang digital bukan tanpa ruangan tanpa aturan ya teman-teman. Karena setiap tindakan kita memiliki dampak. Maka mari gunakan teknologi dengan etika dan bertanggung jawab. Bijak bermedia, hormati sesama, dan jadilah warga digital yang bertanggung jawab. Terima kasih. Sekian dari kami. Kami mohon maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan. Terima kasih. Bye-bye. Semoga videonya bermanfaat dan kalian bisa ngambil pelajaran dari kasus FHUI ini agar menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Dan tetap menjaga etika dalam bermedia sosial.
Terima Bye. kasih.